Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Nugroho dengan NIM 23115533 akan membawakan presentasi yang berjudul Membangun Bisnis yang Berkelanjutan Lingkungan Bisnis Ekologi. Definisi dari lingkungan bisnis ekologi fokus pada aspek-aspek lingkungan hidup yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, termasuk keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan dampak terhadap ekosistem. Ini mencakup bagaimana bisnis berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana mereka dapat beroperasi secara ramah lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Regulasi dan kebijakan lingkungan mencakupi peraturan tentang emisi karbon dan polusi dan kebijakan pengelolaan limbah dan daur ulang. 2. Kesadaran konsumen mencakupi peningkatan kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dan preferensi terhadap produk ramah lingkungan, dan tren konsumsi yang beralih ke produk organik dan berkelanjutan. 3. Teknologi hijau mencakupi pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dan inovasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang keempat, ekonomi sirkular mencakupi model bisnis yang berfokus pada pengurangan limbah dan penggunaan kembali bahan dan inisiatif daur ulang dan desain produk yang tahan lama. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencakupi program-program yang mendukung komunitas dan lingkungan dan transparansi dalam laporan keberlanjutan dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada tantangan biaya implementasi. Investasi awal untuk teknologi hijau dan proses produksi berkelanjutan seringkali tinggi. Selanjutnya ada regulasi yang ketat. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat membutuhkan penyesuaian operator yang signifikan. Yang selanjutnya ada kesadaran dan edukasi. Tantangan dalam mengedukasi konsumen dan karyawan tentang pentingnya praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir ada persaingan besar, menyeimbangkan antara keberlanjutan dan desain harga di pasar yang kompetitif. Oke, selanjutnya ada peluang. Peluang ini mencakupi beberapa aspek. Yang pertama, pasar baru. Pertumbuhan pasar untuk produk dan layanan ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Yang ketiga, brand image dan loyalitas pelanggan. Perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dalam meningkatkan citra merek dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada inovasi produk. Pengembangan produk baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada dukungan investasi. Banyak investor yang sekarang mencari perusahaan yang berkomitmen pada berkelanjutan. Oke, ada 3 manfaat dalam lingkungan bisnis dalam bidang ekologi. Yang pertama, peningkatan reputasi perusahaan. Komitmen terhadap keberlanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan dukungan. Yang kedua, ada efisiensi biaya jangka panjang. Investasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang, meskipun mungkin memerlukan biaya awal yang tinggi. Yang ketiga, akses ke pasar dan pelanggan baru. Kesadaran konsumen yang meningkat terhadap isu lingkungan membuka peluang pasar baru untuk produk dan layanan ramah lingkungan, memperluas basis pelanggan. Yang keempat, dukungan regulasi dan insentif.
Pemerintah seringkali memberikan insentif dan dukungan kepada perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan, seperti subsidi untuk energi terbarukan atau insentif pajak. Yang kelima, kepuasan dan retensi karyawan. Karyawan cenderung lebih loyal dan termotivasi bekerja di perusahaan yang peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, meningkatkan retensi dan produktivitas. Terima kasih, itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.